Perkenalkan Pak, saya Ditya dari Karanganyar Solo. Pertanyaannya sederhana, jadi banyak orang yang mengatakan itu bahwa ketika kita sedang membuka suatu bisnis itu harus fokus, tidak ada pekerjaan di tempat lain. Ada yang mengatakan bahwa ketika bisnis itu ada sampingannya, maka nanti pekerjaan yang satu tidak bisa kita kerjakan dan bisnis kita tidak bisa berkembang. Nah, pertanyaannya Bapak, apakah dulu Bapak ketika setelah resign dari perusahaan itu, apakah cuma satu itu saja, jualan karpet di pinggir jalan yang menjadi tempat Bapak menafkahi keluarga, ataukah masih ada pekerjaan di tempat lain, ataukah Bapak masih punya tabungan dan sebagainya? Mengingat kita mungkin yang sudah berkeluarga ini, yang sedang merintis usaha itu punya risiko bahwa nanti ketika kita nggak punya sampingan, usaha kita gagal, nanti anak istri kita mau dikasih makan. Meskipun kita terpercaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi semua kebutuhannya. Seperti itu Pak. Jadi mohon izin, tapi saya minta tandanya dan untuk sholat jamaah sama istri saya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Jadi gini, banyak pengusaha itu seperti tadi saya cerita, ada golongan darah A, B, AB dan O. Saya yakin penyelesaiannya beda-beda. Saya pernah ngisi acara di kantor pajak. Nah, pertama dia cerita, pengusaha yang pertama dia cerita, usaha itu kita harus fokus, usaha harus kita tahu apa yang kita ingini, usaha itu harus tahu, karyawan harus tahu, semuanya tahu. Begitu saya maju, usaha itu nggak harus banyak tahu. Kalau mau jalan kan ada sopir, ya kan? Mau kemana kan ada GPS, ya. Terus mau usaha, kan kalau mau usaha catering, nggak harus pintar masak, kan kita tinggal cari orang yang pintar masak. Jadi banyak solusi itu kan banyak. Nah, saya dulu dari nol, ya. Saya waktu jadi karyawan, ya saya mulai aja apa yang kita punya dan kita bisa nih. Saya jualan daster pernah, jualan spray pernah, jualan payung pernah, jualan jilbab pernah, malu. Tapi target saya pertama adalah menghilangkan rasa malu. Tapi kalau targetnya cari untuk bubar dah. Jadi target awal bisnis itu adalah menghilangkan rasa malu apa aja. Nah habis itu saya ketemu karpet loh. Oh ya berarti ini karpet yang bagus. Jadi pertama usaha apa aja dicoba. Ini gagal. Ketemu karpet. Oh jangan-jangan karpet ini bagus. Saya terusin dan alhamdulillah sampai saat ini. Begitu sudah jalan bagus, fokus satu, ya. Ingat, usaha nggak boleh fokus terus. Ya, nanti fokus terus satu, Bapak belum nanti kalau jatuh. Begitu saya karpet sudah bagus, saya bentuk sistem. Saya ada manajer, ada bagian pembelian, ada bagian penjualan, ada bagian pengiriman. Terus setelah terbentuk, saya mulai bikin lagi usaha yang lain, bikin interior, bikin cuci karpet, dan juga saya meskipun saya tadi terus saya punya kebun juga. Saya punya kebun durian di Bumi Ayu, ada nggak yang dari Bumi Ayu? Ada. Ya itu saya punya 400 pohon durian. Ya, kemarin alhamdulillah berbuah kan berbuah. Duriannya musangking sama duri hitam. Jadi duri hitam itu ya sekarang sekilo 400.000. Jadi itu ada 400. Dan jadi intinya gitu ya Mas ya. Mas. Jadi mohon maaf nggak jadi dapat sajadah dari. Jadi intinya awal memang harus fokus, tapi setelah berjalan segera bentuk sistem. Ya, setelah bentuk sistem. Terima kasih. Setelah bentuk sistem, terima kasih. Ya baik, dan mungkin itu adalah sesi terakhir untuk pertanyaan atau sesi tanya jawab. Dan untuk PT dan rekannya boleh maju ke depan untuk mengambil hadiah yang telah disediakan. Tapi, ya, gimana tadi panitia? Oke, saya kasih pertanyaan. Nanti pertanyaannya dapat ini laki-laki sama perempuan. Sejadah. Oke, baik. Ada mau kira yang dua ini berarti dua sejadah, baik? Oke, di luar sejadah.